Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Apa kabar teman-teman mahasiswa akuntansi Untak Surabaya? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat dan penuh semangat hari ini. Senang sekali saya bisa di sini bersama kalian di tengah-tengah calon akuntan masa depan yang luar biasa. Perkenalkan, nama saya Fiona Eka Putri Mardiono. Dan hari ini saya akan menjadi moderator dalam diskusi kita yang akan membahas topik yang sedang diperbincangkan dalam dunia akuntansi, yaitu Sustainability Management Accounting. Saya yakin topik ini pastinya akan memberikan banyak wawasan berharga untuk kalian semua, yaitu calon-calon akuntansi ke depannya. Untuk membahas topik yang ini, kita telah mengundang seorang ahli yang memiliki pemahaman mendalam dan pengalaman luas dalam bidang Sustainability Management Accounting. Beliau merupakan Dr. IBK Bayangkara MM, AK, CA, CMA, CCRA, CSB. Beliau merupakan dosen akuntansi Untak Surabaya, lulusan S1 Universitas Mataram, S1 Universitas Brawijaya, S2 dan S3 Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya pada Fakultas Ekonomi. Beliau ini masih aktif bekerja pada perusahaan KAP di Surabaya dan masih aktif menulis beberapa buku akuntansi. Dengan wawasan dan pengalaman beliau, kita akan mendapatkan pandangan yang komprehensif mengenai Sustainability Management Accounting. Sebelum kita memulai, izinkan saya menjelaskan sedikit aturan main pada talkshow ini. Teman-teman boleh bertanya kepada narasumber, dan narasumber akan menjawab pertanyaan kalian. Kami sangat mendorong partisipasi aktif dari kalian semua karena ini adalah kesempatan emas untuk kalian calon akuntan profesional di masa depan untuk memperdalam pemahaman mengenai topik yang sangat relevan ini. Mari kita sambut narasumber kita, Dr. IBK Bayangkara MM, AK, CA, CMA, CCRA, CSP dengan tepuk tangan yang meriah. Enggak Bapak, mungkin ada yang disampaikan untuk para calon-calon akuntansi? Oke, terima kasih Mbak Fiona. Saudara-saudara, kita ketemu dalam topik akuntansi manajemen keberlanjutan. Ya. Saudara, pada saat manajemen mengambil keputusan, dia biasanya menggunakan berbagai variabel atau informasi atau data tentang hal-hal yang akan atau yang mempengaruhi keputusannya atau mempengaruhi kinerja perusahaan. Kalau sebelumnya kebanyakan manajemen itu hanya berbicara tentang cost dan benefit, tetapi dalam perspektif jangka pendek, maka manajemen terjebak kepada kebutuhan untuk bagaimana dia bisa memaksimalkan manfaat dari pengeluaran-pengeluaran yang dilakukan, dan itu bisa diperoleh dalam perspektif jangka pendek. Jarang manajemen mau berinvestasi untuk hal-hal yang baru bisa dinikmati pada saat setelah mereka tidak jadi manajer lagi. Nah, itulah ada kemudian perilaku manajemen yang terjebak kepada kebutuhan jangka pendek itu karena dia menginginkan bagaimana caranya dia bisa memuaskan pemegang saham. Kalau memuaskan pemegang saham kan artinya bagaimana perusahaan dapat laba sehingga pemegang saham itu merasa, oh manajer ini pinter, terus saya pakai dan seterusnya, kan begitu. Nah, di balik itu kemudian saudara-saudara, perilaku itu ternyata tidak sepenuhnya baik dan benar. Kenapa demikian? Karena pada sisi-sisi yang lain atau pada hal-hal tertentu, karena mereka terjebak kepada kebutuhan jangka pendek itu, kadang-kadang ada dysfunctional behavior dari manajemen bahwa yang penting saya untung, walaupun umpamanya keuntungan saya itu saya dapatkan perusahaannya untung tapi karyawannya menderita.
perusahaannya untung tetapi dia membuang limbah sembarangan, merusak fasilitas umum masyarakat dan sebagainya. Hal ini sekarang fenomena yang berkembang, kesadaran itu semakin muncul. Apalagi kita sekarang masyarakat dunia ini sedang dibingungkan oleh adanya anomali musim ya, perubahan iklim yang tidak begitu terkendali. Maka di bidang karbon pun akhirnya sekarang dunia sudah berpikir bagaimana perusahaan mengurangi dampak gas rumah kaca itu dengan cara membeli karbonnya. Ya, ada investasi yang harus dia buat atau dia lakukan untuk menyerap karbon itu. Ya. Nah, untuk itulah saudara kemudian dalam kebijakan atau keputusan manajemen sekarang kalau di dunia akademis disebut variabel ya, variabel keberlanjutan itu mulai dipertimbangkan sebagai bagian dari pertimbangan keputusan yang akan mereka buat. Nah, untuk itulah kemudian akuntansi manajemen lingkungan, akuntansi manajemen keberlanjutan itu ya menjadi penting. Kenapa? Karena akuntansi manajemen keberlanjutan kemudian akan mampu memberikan informasi kepada para pengambil keputusan tentang aspek-aspek keberlanjutan yang selayaknya dipertimbangkan untuk keputusan-keputusan yang akan mereka ambil. Nah, itulah yang akan kita diskusikan pada kesempatan ini. Silakan moderator. Ya. Baik Pak, terima kasih. Untuk teman-teman nih, kelihatannya udah nggak sabar nih buat bertanya-tanya dan berdiskusi mengenai topik akuntansi manajemen keberlanjutan ini. Untuk sesi tanya jawab, boleh dimulai. Dalam era globalisasi ini semakin mendesak perusahaan dan organisasi menghadapi tantangan baru dalam menjalankan bisnis mereka secara berkelanjutan. Nah, akuntansi manajemen berkelanjutan muncul sebagai alat penting untuk membantu organisasi dalam mengelola dan mengukur dampak lingkungan, sosial, dan ekonomi dari aktivitas mereka. Menurut Pak Bayangkara, apa yang mendorong perlunya implementasi akuntansi manajemen keberlanjutan? Oke. Kita mulai dari latar belakang. Kan pertanyaannya berkaitan akan apa sih yang mendorong kan? Nah, ini berkaitan dengan apa yang melatar belakangi lahirnya akuntansi manajemen keberlanjutan. Ya. Saudara, setiap organisasi berkewajiban untuk mengurangi dampak negatif dari operasionalnya, baik berkaitan dengan dampak sosial maupun dampak lingkungan. Ya. Nah, maka dari itu dia harus bisa membuat sebuah sistem ya, di mana perusahaan akan mengetahui apa saja dampak-dampak negatif berkaitan dengan permasalahan lingkungan ya, permasalahan sosial, dan apa dampak-dampak positif yang bisa didapatkan. Nah, ini harus terekod, harus bisa didapatkan informasinya, dan informasi inilah kemudian yang akan dijadikan sebagai dasar pengambilan keputusan. Untuk itulah maka kemudian ya dibutuhkan seperangkat sistem akuntansi yang baru. Ya, ini kita sebut sebagai sistem akuntansi manajemen keberlanjutan. Kenapa kita menyebutnya akuntansi manajemen keberlanjutan? Beberapa pertemuan yang lalu atau pada diskusi yang lalu saya sempat cerita ada akuntansi keuangan dan akuntansi manajemen. Kalau akuntansi keuangan dia sudah dibangun berdasarkan standar yang baku, maka output yang dihasilkan juga baku seperti itu, terstandar, yang saudara sebut sebagai laporan keuangan. Sedangkan kalau akuntansi manajemen sangat customized, tergantung kepada kebutuhan manajemen. Ya, maka hal-hal yang berkaitan dengan keberlanjutan, baik itu dimensi sosial, dimensi lingkungan, dimensi ekonomi, sesuai dengan kebutuhan manajemen, itu bisa disuplai, dipasok oleh sistem akuntansi manajemen
keberlanjutan. Itulah kira-kira kenapa sistem akuntansi manajemen keberlanjutan itu menjadi penting pada saat ini dan segera harus diformat dan diwujudkan menjadi bagian dari sistemnya perusahaan atau SOP-nya perusahaan. Itu kira-kira. Untuk memahami lebih dalam mengenai bagaimana akuntansi ini berperan dalam mendukung praktik bisnis yang bertanggung jawab dan berkelanjutan, mohon penjelasannya Pak Bayangkara untuk terlebih dahulu menjelaskan apa yang dimaksud dengan akuntansi manajemen keberlanjutan. Kalau kita bicara tentang definisi, ya, memang ini kan sekarang sedang berkembang, akan tidak tertutup kemungkinan munculnya istilah atau pemahaman atau pengertian baru. Nah, beberapa yang sudah kita sempat rekod bahwa akuntansi manajemen keberlanjutan itu merupakan sebuah rangkaian alat dan praktik yang beragam yang membantu para eksekutif perusahaan memasukkan pertimbangan keberlanjutan ke dalam proses pengambilan keputusan. Ini adalah sebuah serangkaian alat, ya. Alat itu kan ada dua. Ada alat yang sifatnya hardware, ada yang merupakan software. Nah, kalau sistem akuntansi, ya, dia lebih mengarah kepada SOP-nya perusahaan, ya. Ini nanti akan menjadi alat dari manajemen untuk mendapatkan informasi sesuai dengan kebutuhannya. Ada juga yang menyampaikan bahwa ini Skaltenger, ya, Skaltenger ini terkenal dia untuk di bidang keberlanjutan. Merupakan evaluasi atau interpretasi dan komunikasi dampak sosial dan lingkungan suatu perusahaan. Ya. Jadi akuntansi manajemen keberlanjutan tetap berfokus kepada bagaimana isu-isu sosial dan lingkungan itu tersampaikan dan didapatkan informasinya dalam rangka sebagai dasar pengambilan keputusan oleh manajemen. Akuntansi lingkungan, ya, ini adalah informasi tentang biaya lingkungan untuk mendukung pengambilan keputusan. Kemudian akuntansi sosial, ini adalah dimensi dari akuntansi manajemen keberlanjutan. Ada akuntansi lingkungan, ada akuntansi sosial. Informasi tentang biaya sosial, ya, yang mendukung pengambilan keputusan perusahaan. Oke. Ini beberapa pengertian atau hal-hal pengetahuan berkaitan dengan akuntansi manajemen keberlanjutan. Dalam konteks keberlanjutan yang semakin menjadi perhatian utama dalam dunia bisnis, akuntansi manajemen keberlanjutan memainkan peran penting dalam memastikan bahwa organisasi tidak hanya fokus pada keuntungan finansial, tetapi juga pada dampak sosial dan lingkungan. Untuk memahami efektivitas dan implementasi dari akuntansi ini, saya ingin bertanya kepada Pak Andika Bayangkara, bagaimana akuntansi ini bekerja dalam prakteknya? Bagaimana mekanisme kerja akuntansi keberlanjutan? Kan begitu kira-kira, ya. Kalau kita bicara akuntansi keuangan, di akuntansi keuangan itu kan isinya cuma 4. Pertama, pengukuran berkaitan dengan berapa nilai itu dicatat. Kemudian pengakuan berkaitan dengan kapan suatu transaksi itu dicatat. Kemudian penyajian, bagaimana atau di mana pada bagian laporan yang mana transaksi itu disajikan. Dan pengungkapan. Nah, pengungkapan memberikan penjelasan. Nah, sistem atau mekanisme kerja dari akuntansi manajemen keberlanjutan mirip-mirip dengan itu. Ya, dia mengukur, dia menilai, kemudian mengkomunikasikan aktivitas keberlanjutan suatu organisasi secara internal. Nah, sedangkan pada saat kita bicara tentang pengendalian manajemen keberlanjutan, kalau kita bicara tentang pengendalian manajemen itu kan serangkaian proses sebenarnya, bagaimana manajemen mengendalikan seluruh sumber daya seperti yang diajarkan kepada saudara pada saat belajar SPM, ya. Bagaimana manajemen mengendalikan seluruh sumber daya keuangan, sumber daya manusia, sumber daya yang lain, termasuk intellectual capital, ya. Bisa berfokus kepada pencapaian tujuan perusahaan. Maka pengendalian manajemen keberlanjutan juga mencakup semua perangkat dan sistem yang dikembangkan dan digunakan untuk mengejar, untuk memastikan bahwa perilaku dan keputusan karyawan
konsisten pada keberlanjutan organisasi. Bahwa karyawan termasuk diajarkan jangan lu buang sampah sembarangan. Jangan boros menggunakan ATK. Kalau saudara masih bisa menggunakan kertas-kertas bekas itu di kantor ya, gunakan. Pahami bahwa satu lembar kertas itu hampir setara dengan sekian senti pohon. Maka satu lembar kertas saudara salah gunakan berarti sekian senti pohon itu terbuang. Banyak kertas terbuang, banyak pohon ditebang. Nah, maka perilaku keberlanjutan salah satunya adalah bagaimana efisiensi dan efektivitas penggunaan sumber daya. Nah, itu berkaitan dengan pengendalian keberlanjutan. Nah, inilah mekanisme kerjanya kira-kira seperti itu ya. Jadi mengukur, menilai dan mengomunikasikan aktivitas keberlanjutan suatu organisasi secara internal. Apa aktivitas yang dikomunikasikan? Nah, di sana apa program-program lingkungan dan program sosial yang dibuat, kemudian apa dampak positif dan dampak negatif perusahaan atau operasional perusahaan terhadap lingkungan dan sosial dan seterusnya ya. Karena di laporan tidak cukup hanya menyampaikan dampak positifnya saja. Dampak sosial harus disajikan. Walaupun terasa pahit kan begitu ya. Tetapi tetap harus disampaikan supaya masyarakat paham, oh perusahaannya seperti ini. Apa saja sih tool yang bisa digunakan dalam akuntansi manajemen keberlanjutan dari Pak Bayangkara untuk memahami bagaimana akuntansi ini dapat diterapkan secara praktis dan penting untuk mengetahui berbagai alat yang tersedia dan bagaimana masing-masing dapat mendukung proses pengambilan keputusan yang berorientasi pada keberlanjutan. Kira-kira menurut Pak Bayangkara apa saja tool yang bisa digunakan dalam akuntansi manajemen keberlanjutan? Saudara, ini beberapa alat yang bisa digunakan sebagai alat dari akuntansi manajemen keberlanjutan ya. Tetapi alatnya tidak sebatas ini. Ada alat-alat yang lain yang terus akan berkembang. Maka kalau saudara-saudara sekarang sebagai mahasiswa yang sedang mempersiapkan skripsi saudara, ini bisa menjadi topik riset untuk skripsi saudara. Ada akuntansi biaya aliran material umpamanya. Di sini saudara menelusuri dan menghitung aliran material dan stok atau persediaan dalam proses. Penelusuran biaya-biaya yang terkait dengan lingkungan ya yang timbul dari bagaimana penggunaan material tersebut ya. Kemudian ada penilaian siklus hidup, menilai dampak suatu produk, proses atau layanan. Saudara, kalau kita bicara produk itu ya, produk itu kan dimulai dari material, kemudian dibuat, kemudian digunakan, kemudian dibuang. Banyak yang tidak membahas siklus pembuangan produk itu. Padahal membuang produk itu juga berbiaya loh mestinya. Disposal itu harus dihitung biayanya. Jangan perusahaan tidak cukup. Oh saya sudah memberikan produk saya yang bagus kepada pelanggan, udah selesai urusannya. Kemudian pelayanan purna jual atau konsultasi komplain mereka sudah saya tangani dengan baik, tidak cukup sampai di sana. Kemana barang itu dibuang pada saat barang itu setelah digunakan? Saudara kan kalau kita hitung mungkin beberapa kali saudara sudah buang HP ya. Karena kalau setiap tahun saudara ganti HP katakanlah begitu, ini wajahnya kan orang-orang suka HP semua ya. Kalau setiap tahun saudara buang HP bekas berarti kan HP itu adalah bagian dari limbah B3 saudara-saudara ya. Kalau itu banyak terjadi itu merusak lingkungan. Nah maka dari itu ya penilaian siklus hidup itu harus memperkirakan. Harus ada biaya yang diperhitungkan sebagai biaya yang harus dia keluarkan pada saat produk itu terbuang. Ada mungkin perusahaan-perusahaan yang khusus mengolah limbah-limbah itu ya, dikumpulkan kemudian dijadikan sesuatu. Kalau kita bicara pada sirkular ekonomi sekarang malah banyak limbah-limbah itu yang sudah jadi duit. Seperti itu kira-kira. Ya. Nah, kemudian ada pengembalian investasi sosial. Ini sedang dibahas. Social
return on investment. Kalau saudara mau bikin skripsi tentang SROI, ya, saudara nanti membandingkan dampak sosial atau dampak dari kegiatan sosial dibagi dengan investasi sosial yang saudara lakukan. Kalau kita lihat dari alat yang berkaitan dengan akuntansi lingkungan, karena akuntansi manajemen keberlanjutan itu biasanya terdiri dari akuntansi sosial. Kalau berkaitan dengan alat-alat manajemen lingkungan, ini ada environment budget. Kemudian ada environmental cost counting, akuntansi biaya lingkungan. Ya, akuntansi biaya lingkungan ini mirip dengan sirkular ekonomi. Ya, ada perusahaan menghasilkan suatu produk, limbahnya itu sesungguhnya kan bisa menjadi byproduct ya. Kalau di akuntansi biaya saudara kan diajarkan produk samping ya, kalau bisa dikelola dengan baik. Tapi kalau berpikir limbah sudah buang saja ya, terbuanglah dia. Tapi limbah ini masih punya nilai ekonomis, jadi cuan dia ya, saudara bisa dapat duit dari mengolah limbah ya. Kemudian ada lagi environmental life cycle assessment, bagaimana kita menilai ya, mengakses siklus hidup lingkungan suatu perusahaan ya, atau produknya perusahaan. Oke. Kemudian ada indikator kinerja lingkungan. Nah, ini merupakan alat-alat dari manajemen atau akuntansi manajemen lingkungan. Oke. Kalau bagaimana dengan akuntansi sosial, akuntansi manajemen sosial mereka? Ada social budget ya, kemudian ada social environment, ada performance indikator ya. Kemudian kalau kita lihat dari integrative toolnya, ini adalah yang mengintegrasikan sosial dan lingkungan, eco efficiency analysis. Ini banyak saudara yang sustainability report, laporan keberlanjutan ya. Sustainability balance scorecard, ternyata balance scorecard bisa diterapkan di akuntansi manajemen lingkungan. ESG sendiri kan memberikan kerangka kerja untuk mengevaluasi bagaimana perusahaan mengelola risiko dan peluang yang terkait dengan isu-isu keberlanjutan, serta bagaimana mereka mematuhi standar etika dan tata kelola yang baik. Nah, boleh dijelaskan apa itu ESG dan menurut Pak Bayangkara sendiri, apa saja prinsip-prinsip yang ada di dalam ESG? Jadi, bagaimana perusahaan mengatur tata kelola lingkungan dan sosialnya, atau bagaimana perusahaan mengelola tanggung jawab lingkungan dan sosialnya. Nah, kalau kita lihat kemudian dari segi ilmunya ya, ESG ini merupakan seperangkat standar yang mengacu kepada kriteria utama dalam mengukur keberlanjutan ya. Jadi kriterianya apa? Kriteria lingkungan, kriteria sosial, dan kriteria tata kelola, governance ya. Integrasi ESG ke dalam strateginya perusahaan itu merupakan proses untuk mempertimbangkan elemen-elemen lingkungan, sosial, dan tata kelola ke dalam pengalokasian aset dan pengambilan keputusan perusahaan ya. Kemudian risiko-risikonya harus dipertimbangkan dengan baik sehingga bisa menghasilkan keuntungan tetapi tetap berkelanjutan. Itu kira-kira. Oke, nah kemudian ESG ini juga bisa dikatakan sebagai kerangka kerja untuk mengevaluasi keberlanjutan dan dampak etika suatu bisnis ya. Pengumpulan dan pelaporan data untuk mengukur dan mengungkapkan kinerja terkait lingkungan dan sosial serta tata kelola perusahaan. Jadi 3 komponen itu ya, lingkungan, sosial, dan tata kelola. Bagaimana mengintegrasikan ESG ke dalam strategi perusahaan? Ada berapa cara ya, bisa dengan cara menggabungkan matrik ESG ke dalam strategi bisnis perusahaan. ESG itu ada matriknya, ada berkaitan dengan lingkungan, sosial, dan tata kelola.
Jadi ada indikator-indikatornya. Nah, indikator-indikator ini kemudian digabungkan atau dimasukkan ke dalam strateginya perusahaan. Ini adalah merupakan penggabungan matrik ESG ke dalam strategi bisnis yang menyelaraskan operasional dengan tujuan lingkungan dan sosial yang lebih luas. Kemudian pendekatan ini bisa memastikan, tidak hanya memastikan strategi bisnis sejalan dengan tujuan sosial dan lingkungan, tetapi juga meningkatkan transparansi dan akuntabilitas. Bisa juga dengan cara penetapan sasaran keberlanjutan yang jelas dan terukur. Kalau ini dilakukan, ini menjadi bagian dari bagaimana ESG ini kemudian berfungsi sebagai peta jalan, ya, memungkinkan perusahaan melacak kemajuan mereka dalam memenuhi target ESG dan seterusnya, ya. Oke. Bisa juga dalam bentuk investasi dalam sumber energi terbarukan. Saudara, selama ini kita kan banyak menggunakan sumber-sumber energi yang tidak terbarukan. Batu bara itu adalah sumber energi yang tidak terbarukan. Begitu dia habis ditambang, habislah kandungan batu baranya, ya, tanah itu bopeng. Kalau tidak direklamasi, dia akan menjadi kubangan-kubangan yang begitu. Kalau kubangannya dikelola dengan baik, bisa jadi itu menjadi danau yang bagus, menjadi objek wisata bisa. Tetapi perilaku penambang itu kan belum tentu dia mengatur sedemikian rupa biar kubangannya bagus. Yang dia pikir ada di otaknya itu kan bagaimana dapat hasil tambang yang sebanyak-banyaknya, kan begitu. Karena sudah dibeli tempatnya itu, ya. Maka seharusnya menambang itu dilengkapi dengan reklamasi yang seimbang, sehingga lahan yang ditambang itu, bumi ini tetap kelihatan cantik, begitu jadinya. Kalau tidak dibutuhkan, bumi itu menjadi bopeng-bopeng, kayak habis kena cacar air. Kalau sekarang kan yang lagi ngetren cacar monyet, ya. Iya. Nah, seperti itu jadinya. Maka dari itu, ya, perusahaan-perusahaan sekarang sudah mengarah kepada bagaimana mendapatkan energi baru yang terbarukan. Mulai ada pengembangan seperti energi berbasis udara gitu namanya, ya. Terus kemudian ada menggunakan bahan-bahan non fosil sebagai bagian untuk menghasilkan energi dan seterusnya, ya. Kemudian ada audit rantai pasokan dan pengadaan yang bertanggung jawab. Saudara, pada saat perusahaan saudara ingin bekerja sama dengan satu pemasok, biasanya perusahaan itu menilai dulu loh, melakukan verifikasi terhadap sistem kualitasnya pemasok. Tujuannya adalah satu, apakah dia bisa memberikan pasokan material berjangka panjang yang berkelanjutan. Yang kedua, apakah dalam rangka menyiapkan pasokan material ini, perusahaan-perusahaan yang akan menjadi pemasoknya itu terkategori ramah lingkungan enggak? Terkategori menjaga kehidupan sosial yang baik enggak? Dan seterusnya. Nah, ini adalah bagian dari bagaimana mengatur atau menggabungkan ESG ke dalam strateginya perusahaan, atau mengkolaborasikan atau mengkombinasikan ESG ke dalam strateginya perusahaan, termasuk mengadopsi prinsip ekonomi sirkular. Ekonomi sirkular sekarang banyak berkembang. Bagaimana aktivitas ekonomi itu mengelola yang dikatakan limbah tidak langsung terbuang. Saya pernah berdiskusi dengan satu perusahaan di Jawa Timur, ya. Ternyata hampir tidak ada limbah. Kalaupun ada itu sudah betul-betul tidak bisa digunakan. Penggunaan air mereka, ya, dari hasil proses produksinya. Bahkan es yang kita tahu, ya, es kering itu, ya. Itu adalah merupakan bagian dari limbah yang mereka olah. Dia ada katanya dalam bentuk uap itu, ya, kemudian ditarik dengan zat kimia tertentu, jadilah es, ya.
Dres itulah yang menjadikan keinginan saudara untuk menikmati es krim dengan baik, kan gitu. Ya. Karena Dres itu mengatur menjaga es krim saudara tetap seperti itu. Ya, karena tidak leleh. Ya. Nah, ini kira-kira cara bagaimana mengintegrasikan strategi ESG ke dalam strategi perusahaan. Menarik sekali topik ini. Jadi dapat disimpulkan bahwa Sustainability Management Accounting merupakan suatu pendekatan akuntansi yang fokus pada pengukuran, analisis, dan pelaporan kinerja keuangan dan non-keuangan terkait dengan aspek berkelanjutan. Baiklah teman-teman mahasiswa akuntansi Untak Surabaya, tak terasa kita telah sampai penghujung acara talk show kita hari ini. Saya ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Pak Bayangkara atas waktu dan ilmu yang telah Bapak berikan dan ilmu yang telah Bapak bagikan. Diskusi hari ini sangat memperkaya pemahaman kita tentang pentingnya akuntansi manajemen keberlanjutan dalam dunia yang terus berkembang ini. Semoga apa yang telah disampaikan dapat menjadi bekal berharga bagi kita semua dalam menghadapi tantangan di masa depan, khususnya dalam profesi kita yaitu akuntan yang bertanggung jawab dan berwawasan luas. Saya juga ingin berterima kasih kepada teman-teman semua yang telah aktif dan berpartisipasi, baik melalui pertanyaan maupun diskusi. Partisipasi kalian menunjukkan betapa seriusnya kalian dalam mempersiapkan diri untuk menjadi akuntan profesional. Sekali lagi terima kasih atas kehadirannya dan partisipasinya. Saya berharap kita dapat bertemu lagi di acara-acara inspiratif berikutnya. Dan tetap semangat dalam meraih mimpi-mimpi kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih.